Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali hari ini kita menikmati firman Tuhan. Bagaimana kita menghadapi situasi-situasi jahat di sekitar kehidupan kita oleh pekerjaan iblis, penguasa-penguasa udara, roh-roh jahat, pemerintah-pemerintah yang hadir di mana saja dalam hari-hari hidup kita. Kita sudah mempelajari 3 hal dari senjata yang diminta untuk kita gunakan seluruhnya. Yang pertama, kita sudah belajar kita harus menggunakan ikat pinggang kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, dan berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Hari ini kita akan belajar hal yang keempat. Bagaimana kita mempergunakan senjata Allah ini, yaitu perisai iman. Dalam Efesus 6 ayat 16 katakan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Sebenarnya apakah perisai itu bagi tentara? Perisai itu adalah salah satu peralatan tempur yang harus digunakan setiap prajurit yang berperang pada masa Kekaisaran Romawi. Perisai ini adalah perlindungan bagi seluruh tubuh secara dinamis dan fleksibel, karena bisa digerakkan ke kepala, ke tubuh, dan seterusnya ke samping, kiri, kanan, atas maupun ke bawah. Iblis akan selalu menyerang kita. Oleh sebab itu, Tuhan mengingatkan kepada kita lewat Rasul Paulus supaya kita menguatkan, memperkokoh iman kita. Karena iblis berusaha membuat kita kurang mempercayai Tuhan. Iblis berusaha memperdaya kita supaya kita meragukan status kita, posisi kita di dalam Kristus. Apakah kita layak atau tidak layak? Apakah kita sudah dibenarkan atau belum dibenarkan? Apakah kita pasti diselamatkan atau tidak pasti keselamatan kita? Iblis akan berusaha membuat kita meragukan kesetiaan Allah menghadapi hari-hari hidup kita. Iblis juga berusaha membuat kita meragukan kebenaran firman Allah. Apakah firman Allah itu benar atau tidak? Dan juga iblis berusaha menyerang sikap hati kita dan kesetiaan kita kepada Dia. Inilah panah-panah berapi yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dalam sesi firman Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat panah berapi yang pertama yang sangat sering dilemparkan oleh iblis kepada kita adalah ia membuat kita meragukan keyakinan kita akan kepastian keselamatan kita. Meragukan status dan posisi kita dalam Kristus adalah upaya iblis. Apakah kita layak atau tidak layak? Apakah kita pasti diselamatkan atau tidak? Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan harus benar-benar memahami status kita, memahami apa kehendak Tuhan, apa rencana Tuhan, apa pesan Tuhan yang disampaikan kepada kita, supaya kita tidak mudah diperdaya oleh iblis. Pada prinsipnya, iblis selalu berusaha untuk meyakinkan kita bahwa kita ini sebenarnya tidak layak. Mengapa tidak layak? Karena kita masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan, banyak kelemahan dan ketidakberdayaan. Tujuannya iblis adalah agar kita lebih giat lagi mengupayakan keselamatan kita. Dia berusaha membuat kita tidak berdaya, bahwa kau tidak layak, kau belum layak, kau belum bisa dipercaya oleh Allah, dan seterusnya. Iblis selalu menuduh-nuduh kita dengan segala kelemahan dan kekurangan kita, supaya kita lebih giat lagi dalam kehidupan kita beragama,
mengupayakan keselamatan kita seperti pada keyakinan agama-agama tertentu lainnya, di mana mereka merasa bahwa dengan upayanya ia bisa dibenarkan atau dilayakkan dengan amalnya, dengan ibadahnya, dengan kebaikannya, dengan kerajinannya beribadah, ia akan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, kekristenan tidak mengajarkan kita seperti itu. Iblis selalu membuat kita menjauh dari kasih karunia Allah, menjauh dari apa yang sudah dikerjakan oleh Allah di atas kayu salib. Ia membuat kita tidak mempercayai sepenuhnya kesempurnaan karya Kristus di kayu salib dengan upaya-upaya kita sendiri. Dalam Galatia kita sudah mempelajari dalam seri Iman Kristen yang Sejati. Saudara bisa membuka kembali dalam YouTube kita tentang seri Iman Kristen yang Sejati. Dalam Galatia 5 ayat 4 dikatakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara, banyak orang berpikir dengan kekuatannya dan kemampuannya untuk hidup baik, hidup benar, hidup layak, dan seterusnya berdasarkan hukum-hukum yang tertulis dalam kitab-kitab para nabi atau kitab Taurat, maka ia berlayak diperkenan kepada Tuhan. Padahal sebenarnya tidak demikian. Kita berlayak di hadapan Tuhan bukan karena apa yang kita buat, tetapi kita percaya, beriman kepada apa yang Tuhan perbuat bagi kita dengan sempurna di atas kayu salib. Rasul Paulus mengingatkan bahwa kamu lepas dari Kristus jikalau mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia Allah. Iblis berusaha menipu kita agar kita lebih mempercayai perbuatan-perbuatan dan jasa-jasa kita, kekuatan dan kemampuan kita untuk hidup benar, daripada mempercayai kesempurnaan perbuatan Allah di dalam Kristus Yesus melalui kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan menghendaki supaya kita berada di dalam anugerah keselamatan Kristus Yesus. Dan iblis berusaha membuat kita keluar dari kasih karunia Allah, keluar dari kesempurnaan karya darah anak domba Allah di kayu salib, di mana dia sendiri berkata sudah selesai. Iblis berusaha agar kita terus berada di bawah kutuk hukum Taurat dan mempercayai kebohongan-kebohongannya atas kita. Ia terus menipu kita bahwa kita tidak layak, kita tidak benar, karena kita masih punya kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan sebagai manusia. Bapak Ibu Saudara, itulah pekerjaan iblis. Dia membuat kita meragukan apakah kita masuk surga atau tidak masuk surga, apakah kita selamat atau tidak selamat. Itulah pekerjaan iblis. Iblis memang berusaha selalu membawa kita keluar dari rencana Allah yang mulia lewat karya Yesus yang sempurna. Ayat 10 dari Galatia 3 berkata, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara, tidak ada manusia yang mampu melakukan seluruh hukum Taurat. Itu sebabnya semua orang yang bernaung di bawah hukum Taurat, ia adalah orang terkutuk. Bapak Ibu Saudara, hanya ada satu cara untuk membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat, yaitu lewat Yesus Kristus, lewat mengimani karya Kristus, dan kemudian dibaptis di dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Ayat 11 dari Galatia 3 tadi katakan, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat, adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Nah Bapak Ibu Saudara,
Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus terus mempelajari kebenaran tentang status kita di dalam Kristus. Saya mengingatkan kita kembali pelajari, mendengar firman Tuhan yang telah kami sampaikan dalam seri Iman Kristen yang Sejati. Saudara akan mengerti dan memahami bahwa status kita di dalam Kristus itu pasti. Yohanes 10 ayat 28 berkata, Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini jaminan Yesus Kristus. Bahwa ketika kita ada di dalam Kristus, dibaptis ke dalam kematian, dibaptis ke dalam penguburan, dan dibangkitkan menjadi manusia baru di dalam Kristus, maka Tuhan Yesus menjamin bahwa pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan tidak ada yang dapat merebut kita dari tangannya. Roma 5 ayat 9, Rasul Paulus kembali mengingatkan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti saudara. Bukan insya Allah, bukan mudah-mudahan. Banyak orang berpikir, bagaimana kalau kita jatuh di tengah jalan, bagaimana kalau kita murtad. Bapak ibu saudara, kenapa saudara meragukan kekuatan kuasa Allah atas hidup saudara? Kuasa daripada karya Kristus di atas kayu salib. Kenapa saudara meragukan kemampuan Allah yang menuntun dan memelihara saudara? Janganlah pernah meragukan kemampuan kuasa daripada Allah yang bekerja di dalam kita. Karena Dia sendiri yang mengerjakan kehendak di dalam diri kita. Dia mengerjakan segala sesuatu di dalam kita dan memimpin kita untuk menuju kepada kehidupan yang kekal. Seperti dikatakan ayat 9, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat 10 berkata, sebab jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah. Waktu kita masih hidup dalam dosa, menjadi lawan Allah, Tuhan berkenan memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga lewat karyanya di kayu salib. Lewat kematiannya di kayu salib. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan dengan Bapa, pasti akan diselamatkan oleh hidup Kristus. Oleh hidupnya yang telah mati dan telah bangkit dari kematian. Bapak ibu saudara, iblis akan terus menyerang keyakinan kita terhadap status kita di dalam Kristus, tentang kepastian keselamatan kita. Tapi kita sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yohanes 10 sendiri Yesus katakan, Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Kita sudah mempelajari, tidak akan binasa selama-lamanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan biarkan iblis membuat engkau meragukan. Kalau engkau sampai meragukan kepastian keselamatanmu di dalam Kristus Yesus, berarti engkau membiarkan panah-panah berapi itu membuat engkau ragu. Apakah saya selamat atau tidak? Orang yang meragukan keselamatannya di dalam Kristus Yesus itu sama dengan agama-agama lain. Agama lain itu bergantung kepada kekuatan dan kemampuannya hidup benar, hidup layak, lewat kebaikan, lewat amalnya, lewat kesetiaannya, lewat ketaatannya kepada hukum-hukum agama, kerajinannya, dan seterusnya. Tapi kekristenan tidak demikian. Iblis mau menarik kita dari mempercayai Allah dan perbuatannya yang menyelamatkan dengan cara membuat kita lebih mempercayai perbuatan kita yang menyelamatkan atau perbuatan kita yang mempertahankan keselamatan. Bapak Ibu Saudara, saya tidak membantah bahwa kita harus hidup di dalam iman, tapi iman kita juga adalah bukan iman yang mati, bukan iman yang pasif, tetapi adalah iman yang hidup, iman yang bergerak, iman yang bertumbuh, iman yang berakar, dan iman yang berbuah. Hal itu harus terjadi dalam hidup kekristenan kita. Jadi kalau iman kita adalah iman yang benar, adalah pasti iman yang hidup. Pasti dia bertumbuh, lebih baik, lebih taat, lebih cinta Tuhan, dan seterusnya. Karena spiritnya telah diubahkan, rohnya telah dibaharui.
dan telah menjadi milik Allah. Tapi iblis berusaha membuat kita meragukan, apakah saya layak atau tidak layak. Kalau saudara ragu terhadap kebenaran ini, saudara telah menjebak diri saudara dalam tipu daya iblis. Sama seperti agama lainnya, bahwa perbuatanmu turut menentukan keberhasilanmu mengiring Tuhan, turut menentukan apakah engkau selamat atau tidak selamat. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, semua itu adalah karya Kristus dan diberikan sebagai hadiah, bukan sebagai upah, tetapi sebagai hadiah atau pemberian atau kasih karunia, anugerah Allah yang cuma-cuma diberikan kepada saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua yang ingin saya sampaikan hari ini adalah iblis dengan panah-panah berapinya berusaha menyerang kita agar kita meragukan kesetiaan Allah. Saat Anda dalam pencobaan atau pergumulan yang berat dan saudara tahu saudara sudah percaya kepada Yesus, saudara adalah orang yang beriman, saudara berpikir saya adalah orang yang aktif melayani, aktif bergereja, aktif ini dan itu, dan saudara berpikir kenapa Tuhan tidak tolong saya. Saudara tidak menemukan solusi, apa yang saudara harapkan, saudara tidak dapatkan. Bapak Ibu Saudara, iblis berusaha menanamkan keraguan-keraguan terhadap kesetiaan Allah terhadap engkau. Dan engkau berkata, mungkin Tuhan mulai bosan. Mungkin Tuhan mulai bosan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Itu lagu orang dunia. Kita tidak perlu bertanya kepada rumput yang bergoyang. Jangan juga kita meragukan akan kasih setia, pemeliharaan, pertolongan, dan perlindungan Allah. Firman Tuhan berkata bahwa sehelai rambutmu tidak akan jatuh tanpa kendali, pertolongan, perlindungan, kontrol daripada Allah. Jadi, untuk apa saudara meragukan? Banyak kisah-kisah di dalam Alkitab tentang situasi-situasi yang dihadapi umat Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana Ayub menghadapi situasi yang paling berat dalam hidupnya. Tetapi kita menemukan bahwa Tuhan menuntun Ayub, bahkan tetap mengampuni Ayub. Ketika dalam pencobaan yang sangat berat itu, ia salah menyampaikan pendapatnya terhadap Tuhan atau doanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, dalam Injil Matius 11 ayat 2 sampai 15, ada seorang yang luar biasa dicatat di dalam perjanjian baru sebagai jalan pembuka bagi datangnya Mesias. Dialah yang memperkenalkan Mesias kepada dunia. Tapi satu saat dia mengalami masalah yang sangat berat. Dialah Yohanes Pembaptis. Dia ditangkap karena sebuah pemberitaan firman Allah yang dia sampaikan. Ketika dia ditangkap, sudah sekian lama ada di dalam penjara, tetapi Yesus tidak menjenguk, Yesus tidak menolong, Yesus tidak mengeluarkannya. Lalu dia mulai mempertanyakan Mesias itu sebenarnya. Lalu dia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Lalu Yesus menjawab, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita menghadapi situasi-situasi yang berat dalam hidup kita, dan kita mulai meragukan kuasa Yesus, kehadiran Yesus, pertolongan Yesus, jawaban Yesus atas persoalan kita. Kalau mungkin Tuhan belum menolong kita atau tidak menolong kita,
Tetaplah kita mempercayai Tuhan seperti halnya Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika diperhadapkan dengan api yang menyala-nyala. Mereka berkata, kami percaya Allah kami sanggup menolong kami. Tapi sekalipun Allah kami tidak menolong kami, patutlah Tuanku Raja tahu bahwa kami tidak akan beralih dari Dia. Kami tidak akan pernah tunduk kepada patung yang dibuat oleh Tuanku. Kami mempercayai Allah yang hidup. Dan kita lihat dan baca bagaimana pembelaan Tuhan kemudian terjadi kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau kita perhatikan ayat ini, Yohanes Pembaptis tidak ditolong, tidak dikeluarkan. Bahkan kita mengetahui dalam Matius ini bahwa Yohanes Pembaptis kemudian dipenggal kepalanya. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan merindukan agar kita menjadi orang Kristen yang tidak meragukan kesetiaan Allah atas kita. Dalam Mazmur 103 ayat 17, firman Tuhan berkata, kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Bapak, Ibu, janganlah meragukan kesetiaannya kepada saudara. Apabila saudara percaya kepada Dia, apabila saudara takut akan Dia, apabila saudara ada di dalam Dia, keadilannya adalah untuk saudara, pertolongannya adalah untuk saudara, bahkan bagi anak cucu Anda sekalipun. Dalam Mazmur 34 juga dikatakan ayat 18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Bapak, Ibu, Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan saudara. Walaupun mungkin doa saudara tidak dijawab. Ada banyak orang diizinkan Tuhan mengalami penderitaan seperti dalam Ibrani pasal 11 tentang pahlawan iman. Mereka teraniaya, mereka terbunuh, mereka digergaji, ya, mereka ditenggelamkan, mereka dibakar hidup-hidup, mereka disalibkan. Tuhan tidak tolong. Tidak selamanya ada pertolongan Tuhan, tapi bukan berarti bahwa Tuhan tidak setia. Kalau saudara belum dijawab oleh Tuhan saat ini, teruslah mempercayai Tuhan dan teruslah berharap kepada Tuhan. Iblis berusaha menipu kita dan membodohi kita dan berkata, Allahmu tidak menolongmu, engkau tidak layak ditolong oleh Tuhan. Atau janganlah mempercayai Tuhan lagi, sebab Tuhan itu tidak layak untuk dipercayai. Buktinya, tidak ada pertolongan bagimu. Banyak orang kemudian meragukan ketuhanan Yesus Kristus. Hanya berpikir Yesus itu ya sama dengan nabi-nabi yang lain. Yesus itu tidak bisa mendengar doa kita karena Yesus itu tidak bangkit, tidak hidup, tidak naik ke sorga, dan tidak menjawab doa-doa kita. Inilah pekerjaan iblis saat-saat sekarang ini yang membuat kita ragu terhadap kesetiaan Allah di dalam Yesus Kristus. Dalam Mazmur 46 ayat 2 dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan itu sangat terbukti. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, janganlah meragukan kesetiaan Allah. Kalau kita baca dan mempelajari firman Tuhan kepada umat Tuhan, ada perjanjian Tuhan ketika mereka selesai dibuang 70 tahun, mereka akan dibawa pulang oleh Tuhan. Dan Tuhan menyatakan dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai 13, Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita pikir Tuhan itu tidak setia, padahal sebenarnya tidak. Tuhan selalu punya cara menghadapi kita, walaupun kita banyak memiliki kekurangan dan kelemahan. Tetapi Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita.
pada waktu yang tepat. Dalam masa perjanjian lama, orang Israel itu telah memberontak kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang tidak setia kepada hukum-hukum Allah. Mereka mengingkari Allah. Mereka melawan Allah. Mereka membunuh para nabi-nabinya Allah. Dan karena ketidaksetiaannya kepada Allah, kutuk turun atas mereka sehingga mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun. Dan ada satu saat ketika Babel dikalahkan oleh Persia, orang Yahudi yang ada di pembuangan itu akan dihancurkan, dihabisi oleh kelompok tertentu di Persia. Akan tetapi Tuhan punya cara untuk menyelamatkan orang Yahudi ini. Dan kita tahu bangsa Yahudi ini tetap eksis lewat Esther yang kemudian yang kita tahu menjadi ratu bagi raja pada waktu itu. Lewat dialah bangsa Yahudi diselamatkan dan akhirnya dibawa pulang oleh Tuhan ke tanah perjanjian. Itulah kesetiaan Allah. Walaupun berpuluh-puluh tahun terbuang, Tuhan punya cara untuk membawa mereka pulang. Begitu juga ketika orang Israel ini atau orang Yahudi ini berbuat dosa, berbuat jahat kepada Tuhan, maka Tuhan menghancurkan mereka lewat peperangan yang begitu luar biasa. Dari masa kekaisaran Roma, mereka terbuang, mereka dihabisi, tembok Yerusalem dihancurkan, bait Allah mereka dihancurkan. Lalu pada masa-masa selanjutnya mereka terbuang ke seluruh dunia. Tapi saudara tahu bagaimana kesetiaan Allah kepada orang Israel. Tahun 1948 mereka dipulangkan oleh Allah sebagai satu bangsa. Dan sampai hari ini mereka tetap eksis. Itulah kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah tidak dapat diragukan, bahwa Tuhan selalu merancangkan kebaikan bagi mereka. Memang ada akibat-akibat dari ketidaktaatan mereka kepada hukum-hukum Taurat pada waktu itu. Tetapi Tuhan tetap masih mengingat mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Roma 8 ayat 1 katakan, kita yang sudah dibaptiskan ke dalam kematian, penguburan dan kebangkitan Kristus, tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi kutuk bagi saudara. Karena semua kutuk dosa telah diterima oleh Yesus Kristus. Semua murka Allah telah diterima oleh Yesus Kristus, ditanggungkan kepada Yesus Kristus di kayu salib bagi saudara. Jadi, rancangan Allah terhadap saudara bukan lagi kutuk, tetapi berkat. Di atas kayu salib, kutuk telah diubah menjadi berkat bagi saudara. Dan apa yang dirancangkan Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai 13 ini pasti terjadi atas saudara. Kenapa? Karena saudara tidak lagi berada di bawah kutuk. Yesus telah menyelesaikan itu di atas kayu salib bagi saudara, sehingga memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Apabila engkau berdoa kepada Tuhan, Ia akan mendengarkan engkau. Apabila engkau mencari Dia dengan segenap hati, Ia memberikan dirinya ditemukan oleh engkau. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah meragukan kesetiaan Allah. Inilah Bapak Ibu Saudara, dua hal yang saya sampaikan. Minggu depan akan saya sampaikan hal yang ketiga dan yang keempat dan seterusnya, bahwa iblis berusaha menaburkan benih-benih kejahatan pada kita, menaburkan kebohongan-kebohongan pada kita, bagaikan panah-panah berapi, supaya kita tidak mempercayai status kita sebagai orang yang telah dibenarkan di dalam Kristus Yesus, supaya kita tidak mempercayai kesetiaan Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu seperti apa hidup saudara saat-saat sekarang ini. Mungkin saudara sedang menghadapi sebuah persoalan dan sepertinya Tuhan belum menolong engkau. Janganlah saudara meragukan kesetiaan Allah. Teruslah mempercayai Allah. Bahkan sekalipun saudara tidak ditolong oleh Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Percayalah bahwa Allahmu adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, pencipta langit dan bumi, berkuasa di sorga, berkuasa di bumi. Dia adalah Tuhan,
Alfa dan Omega. Dialah yang menjadi jawaban atas segala persoalan hidupmu. Di dalam Dia hidupmu bermuara, hidupmu berakhir, dan saudara akan tetap hidup di dalam perlindungan kuasa Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini. Membimbing kami untuk mempercayai firman-Mu, mempercayai kuasa-Mu, mempercayai kedaulatan-Mu, mempercayai karya-Mu di kayu salib atas kami, bahwa Engkau telah menyelesaikan semua kutuk dosa dan maut bagi kami, sehingga kami hidup dalam hidup yang baru, sebagai ciptaan baru, berhak atas pohon kehidupan di dalam Kristus Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang setia, walaupun Engkau tidak menolong kami dalam setiap persoalan yang kami hadapi. Mungkin ada kekasih kami yang sakit, yang lemah, yang menghadapi persoalan. Kami percaya bahwa Tuhan Maha Kuasa dapat menolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lawatlah setiap umat-Mu yang membutuhkan pertolongan. Dan walaupun mereka tidak melihat pertolongan, mereka tetap mempercayai Allah. Jangan biarkan ada satu pun dari antara mereka yang kecewa dan menolak Engkau. Tuhan, lindungilah umat-Mu. Terus belajar firman-Mu. Terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, supaya iman mereka tetap teguh di dalam Yesus Kristus.